Kamboja seperti apa dan bagaimana. Saya sudah capek mengedukasi Kamboja, tetapi saya akan tetap peduli kemanusiaan tentang Kamboja. Bapak boleh tanya pada pemerintahan Manado. Mak, jenazahnya sudah 41 hari ini. Janjinya mau dipulangkan oleh pemerintahan Indonesia yang berada di Manado. Sampai detik ini, saya menghubungi pemerintahan yang ada di Kamboja, gak ada satupun yang bertanggung jawab atas jenazah Mak. Tidak ada satupun yang menelpon dan mengatakan bertanggung jawab atas jenazahnya. Daripada budget Bapak buat edukasi ke SMA, saya minta satu aja jenazah ini dipulangkan. Saya minta satu aja, Pak. Jenazah Mak ini dipulangkan gratis untuk orang tuanya. Kalau Nehe hari ini perjalanan ke Jakarta, Pak. Jadi, saya hanya minta sama Pak Menteri. Jika memang Pak Menteri mendengarkan apa yang saya katakan, saya minta satu aja jenazah. Jenazahnya Mak. Jenazahnya Mak saat ini ada di Kamboja. Sudah 41 hari sampai detik ini, tidak ada satupun yang mengklaim akan membantu pemulangan jenazah. Saat saya menangani kasusnya Nehe, saat saya menangani kasusnya Azwar, Mak saya tinggal karena Mak saya dengar kabar ada pejabat yang dari Manado akan bertanggung jawab untuk pemulangan jenazahnya. Dan hari ini 41 hari itu mayat ada di peti es. Tidak ada satupun yang memberikan angin segar pada keluarganya. Nggak ada satupun. Dan mereka bilang capek membantu anak-anak yang ada di Kamboja. Kalian pejabat jangan pernah capek membantu. Saya bukan pejabat, saya babu. Tapi saya tidak pernah merasa capek. Mana Manado, mana? Saya tanya Manado mana? Manado mana suaranya? Jangan suara kami cuma dipakai 5 tahun sekali. Nih saya butuh suara Manado 1 kali ini saja. 1 kali ini. Kenapa saya ingin bergerak di Mak? Karena Mak semasa hidupnya sudah sakit. Mau dipulangkan. Karena saya tidak pernah ikut campur kalau sudah ada yang mau membantu. Jadi saya cuma minta sama pemerintah, pulangkan 1 saja Mak. Saya nunggu loh, kalau kalian bilang ngurusin jenazah di Kamboja banyak cuannya. Ini Mak ini saya tinggal 41 hari. Saya nggak peduli, saya nggak ngurusin tentang Mak 41 hari. Kenapa YouTuber, influencer tidak mau membantu? Sekarang saya ambil alih. Saya ambil alih kasusnya. Saya tidak peduli 1 bulan lagi kah dia pulang. Setidak-tidaknya saya mau ngasih tahu keluarganya. Saya akan ikut campur. Setidaknya keluarganya punya sedikit harapan. Saya tidak perlu menyala di Jakarta, tapi cukup di Manado menjadi lilin buat keluarganya Mak. Saya sudah cukup bahagia. Mana? Pemerintahan mana? Suara hanya dibutuhkan 5 tahun sekali. Mana? Mana kalian? Kalian sibuk banget untuk menaikkan gaji pemerintah. Pejabat bingung. Bagaimana perasaan keluarga Mak, orang-orang lain dipulangkan? Kenapa tidak menjadi lilin yang kecil saja buat keluarganya Mak, memberikan harapan? Kenapa? Dan ada yang bilang, kenapa Yuni bising banget sih, dia bukan pejabat. Mati lo dibuang ke Kamboja. Aku doakan kamu yang ngomong kayak gitu tidak pernah merasakan pedihnya air mata keluarga Mak yang dari Manado. Aku doakan 7 turunan kalian baik-baik saja. Aku doakan kalian diberkati Tuhan. Bagi siapapun yang sudah menghina jenazah, saya doakan suatu saat jenazahmu akan baik-baik saja. Jangan bermain tentang jenazah. Saya tidak peduli berapa hebatnya kamu saat ini. Tapi saat kamu berani menghakimi jenazah, aku doakan kamu baik-baik saja. Aku doakan kamu tidak pernah jadi jenazah. Aku doakan umurmu panjang. Jadi buat yang menghina jenazah,
Tidak peduli kalian ada dimanapun. Sekali kalian berani menghina jenazah, saya tidak peduli. Saya doakan kamu tidak pernah dicabut nyawanya oleh Tuhan. Kamu berumur panjang selamanya. Saya marah banget sama orang yang mempermainkan jenazah. Jadi silakan kalian bermain sendiri. Saat ini saya butuh bantuan dari kalian. Saya hanya butuh bantuan dari kalian untuk membantu pemulangan jenazah Mak. Ingat, jika memang Mak buat konten tentang Kamboja cuannya banyak, kenapa Mak nggak ada yang peduli? Kenapa? Karena nggak ada yang ngangkat. Karena nggak ada yang tahu. Mana buktinya? Kalau kalian peduli, mana 41 hari? Mana yang dari Manado? Kalau cuma ngomong doang, nggak perlu jadi pejabat. Saya juga bisa ngomong. Saya juga bisa buat status saya capek. Tapi apa artinya pemerintah kalau sudah ngomong capek sama rakyatnya? Ngapain kamu duduk di kursi yang nyaman? Ngapain? Bagi pejabat, ngumpulin ke seluruh pejabat 170 juta itu kecil. Yang triliunan aja bisa ambil. Masa iya sih 170 besar? Kalian kumpulkan sesama pejabat 5 jutaan. Bisa kok bawa pulang, Mas. Seluruh Manado digandeng. Nggak perlu telepon saya keluarganya. Nggak perlu. Sekelas pejabat mengatakan lelah membantu rakyatnya. Terus saya siapa? Saya ini siapa? Saya bukan siapa-siapa di Manado. Bahkan logat saya ditertawakan sama orang-orang Manado. Mereka bilang saya bodoh. Logat saya lucu. Saya goblok. Hinaan-hinaan itu keluar dari orang-orang Manado buat saya. Tapi pernah nggak kalian nanya sama saya? Saya marah nggak sama orang Manado saat saya dimaki-maki? Pernah nggak saya kecewa dengan orang Manado walaupun saya dihina? Tidak. Saat orang minta tolong sama saya, pernah nggak saya tanyakan agamanya? Saat orang datang ke saya, pernah nggak saya tanyakan sukunya? Enggak. Karena bagi saya, siapapun dia adalah manusia, sama dengan saya. Belum tentu loh saya hari ini bantu orang, saya dijanjikan surga sama Tuhan. Mungkin saya tidak dijanjikan surga, kenapa? Karena saya sudah dipuji. Saya sudah dipuja oleh manusia, maka gugurlah kebaikan saya. Tapi saya tidak peduli. Yang penting jenazah almarhum bisa pulang. Saya tidak masalah, saya tidak dijanjikan surga karena beda agama, beda keyakinan, beda suku, beda ras. Saya nggak apa-apa. Saya cuma minta sama orang Manado sedikit aja buat kepulangan jenazahnya Mark. Kalian kemana? Emangnya di Manado itu nggak ada kabupaten ya? Nggak ada kecamatan ya? Manado sebesar itu, Sulawesi sebesar itu. Benarkah hanya 5 tahun sekali dipakai suara kalian? Kenapa nggak ada satupun yang simpati pada keluarga Mark? Makanya kan saya bilang saat pemilu, hati-hati suara kalian. Pemerintah nggak akan peduli saat udah jadi. Karena saya tinggalin Mark itu 41 hari, Mbak. Nggak ada satu orang pun yang ngasih kabar bahwa jenazahnya akan dipulangkan. Saya lihat statusnya pejabat ngomong capek bantu orang yang ke Kamboja. Sementara mereka buat status akan membantu saat dia sakit. Sekarang udah meninggal. Saya nggak tahu pejabatnya kemana yang ada di Manado ini. Saya cuma minta satu. Pulangkan Mahat. Ayo gandengan tangan. 41 hari. 41 hari. Kalian kemana?
lebih duluan Nehe, tapi Nehe selalu saya dampingi. Saya selalu menjaga Nehe. Begitu juga dengan Azwar, saya selalu berkomunikasi dengan KBRI. Tetapi khusus buat Mak, karena kalian yang dari Manado pernah buat status, kalian akan membantu. Dan kalian sekarang ngomong capek. Keren. Keren. Masa ngulangi satu jenazah sekelas pejabat nggak bisa? Saya nggak minta banyak. Satu ini aja. Satu ini saja Manado, saya minta sama Manado satu ini aja. Perlu saya sujud pada kalian para pejabat yang ada di Manado untuk memulangkan jenazahnya, Mak. Saya nggak tahu harus ngomong apa sama Manado. Kalau kalian dulu nggak sumbar untuk membantu, saya sudah turun tangan dari awal. Saya akan kumpulkan donasi untuk Mak. Tetapi karena kalian yang merasa sebagai pejabat petinggi negara, dan kalian bilang membantu. Mana? Mana? Jawab mana? Mana kalian orang-orang hebat yang saya maksud? Mana? Mana suaramu? Kalian komen di tempat saya, ngurusin jenazah Kamboja dapat cuan mana? 41 hari mana kalian suaranya? Saya minta satu aja jenazahnya dari Manado, pulangkan. Pulangkan, jenazah itu pulangkan. Hubungin keluarganya. Hubungin, kasih angin segar buat keluarganya. Jangan cuma ngomong doang. Kalian taunya apa? Kalian suruh orang ke luar negeri, kalau dibilang mereka pemalas, lihatlah sakit di luar negeri, mereka harus berjuang. Sekarang saya tidak ingin membahas lagi tentang apapun. Saya cuma minta pulangkan mayat itu. Habis itu, kasih edukasi, persulit mereka untuk buat paspor. Mereka nggak akan keluar negeri. Bukan berarti sudah terjadi baru kalian bilang ngomong capek membantu. Jadi jangan merasa bahwa kalian sudah capek. Kalian sudah capek. Jangan katakan capek selagi kamu masih menjabat. Capek itu kalau Tuhan sudah panggil kamu. Tuhan sudah bilang, hei kamu Yuni, pulanglah karena kamu capek. Maka pulanglah kita selagi masih ada nyawa di kandung badan. Jangan sampaikan, jangan buat status kalian capek membantu orang lain. Sekelas pemerintah, masa iya sih buat status capek? Hah? Gak ada rasa simpati kalian yang ada di Manado. Saya tahu banyak orang yang memaki-maki saya, tapi saya akan tetap berdoa buat mereka. Saya angkat dulu ya. Halo.